Pak Kris tidak lagi menjadi Bupati Sumber Timur, hanya satu cara menurut mereka, tidak boleh manggung. Karena itu seluruh partai politik harus diborong. Itu terjadi. Nun itu ya dulu karena panau peta-peta pun dihambat ada calon-calon Hawaii ya karena untuk merebut itu partai Hanura di Jakarta. Ini menunjuk ya dulu kan. Sama juga Rambo Konda. Anak kandungnya Bupati adalah anggota DPRD provinsi yang didukung oleh keluarga besar di sini. Menyaksikan sendiri bagaimana ayah kandungnya sementara menghadapi ancaman yang tidak main-main, ancaman demokrasi. Dan ketika itu terjadi bukan kita saja sebagai keluarga yang terancam, tapi masyarakat Sumber Timur terancam secara turun-temurun manakala kapitalis oligarki ini memenangkan panggung ini. Tapi puji Tuhan saudara sekalian, napa nabung nemiri untau gitau rukun hama yang kemahi menjinkan budaban omburam hamba tuna meninggal yang kakajuan dengan lungal nah hamba yang kemahi menyimak hina juju hana eti hamba tuna ahaye pa penamang nyina partai Demokrat na juju eti di pa osuna pa penamang nyina partai Hanura hamba ne Zulkifli Hasan namang nyina partai nasional, sehingga walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh kelompok-kelompok oligarki yang saya katakan tadi itu, Tuhan rupanya tidak menginginkan sehingga eskapan Hanura Demokrat itu dimiliki oleh Pak Kris Prying, Pak Franky Nagabana. Tepuk tangan dulu. Saudara sekalian, ketika KPFR mendapatkan pintu, sebetulnya game sudah selesai. Game sudah selesai. Dan itu terukur bagaimana puluhan ribu orang menghadiri acara deklarasi akbar paket sehat. Yang selanjutnya kita melihat bagaimana pertemuan-pertemuan sehat secara konsisten di seluruh titik. Sekarang sudah titik 414 buah titik tempat kita melaksanakan pertemuan. Bedanya dengan paket lain adalah nyuma paket sehat yang akan memperlaku yang untuk pertemuan seperti hari ini di sini. Dan minggu anggaran lah kabupaten. Betul tidak? Betul tidak? Tidak ada. Tepuk tangan pun juga. Tajam walau pengiang kan masih buat proposal 35, 70 juta, 80 juta dan seterusnya. Nyuma pakai saat dia mengandika kanyu tenda dan lihat dari panggung dengan ini musik tanggungan artis tutur. Tepuk tangan pun tutur. Hanya itu yang kami bawa. Hati saya terenyuh ketika tadi pagi saya mendapatkan satu gambaran tentang kondisi Pak Bupati. Saya tidak tahu engkau ada di sini atau tidak. Di sudut mana engkau duduk saya tidak tahu, saudara. Tapi engkau telah menunjukkan cintamu yang luar biasa. Bayi hunggu, bayi batangkuru, nama botu kau luku ya, nama limba goriupi. Orang menikah lagi juga kenal. Pertemuan hari ini saya dengar kabar ada satu orang namangan di Hau Dos Aqua. Dia sampaikan kepada panitia, anak tu dapat anak makam di hidup umum. Rukun dan nama mempunyai KPFR. Terima kasih. Dimanapun engkau duduk saudaraku, dimanapun engkau berdiri saat ini, saya tidak tahu engkau siapa. Tapi sebetulnya sikapmu mewakili masyarakat Sumber Timur. Betapa orang kecil masyarakat Sumber Timur tetap merindukan Kris Prying harus melanjutkan kepemimpinan 5 tahun ke depan. Dan karena itu kami tidak takut sedikit pun menghadapi ancaman serta berbagai macam propaganda yang dilakukan oleh kelompok sebelah. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Tim Bapak Buyadar tadi, 7 Min hari Hamin 7 ya, akan diadakan perang dengan menggunakan uang. Informasi kami dapatkan ini sudah 3 minggu lalu. Tapi saya percaya lewat peristiwa di Umbu Nukawainggana nama Duku Dos Aqua untuk dia memberikan sumbangan dalam proses acara tatap muka hari ini. Saya kira itu adalah pesan bahwa masyarakat Gadonggala tidak bisa dibeli dengan rupiah.
Kami yakin itu, sehingga kemenangan pasti ada di depan kita. Saudara sekalian, saya tidak tahu di sini sinyal sudah bagus atau tidak. Nanti Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kita harap tahun 2025 karena kita yakin Pak berdua pasti jadi. Kita pastikan supaya sinyal yang hutang bisa sudah jadi Pak, supaya itu yang pidato angka kalau kampanye bisa juga dipantau oleh keluarga di sini. Jadi dulu ada kita punya mantan ketua tim jilid Sehati 1. Beliau kampanye di satu arena dan beliau sampaikan ada 2 hal di situ. Dan penting saya untuk memberikan klarifikasi pada malam hari ini. Memang di beberapa panggung Pak Bupati sering memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa seluruh calon bupati dan calon wakil bupati ini adalah sama-sama putra terbaik Sumber Timur yang sudah dikenal oleh masyarakat Sumber Timur. Mengapa mereka dikenal? Karena mereka sudah ada dalam lintasan sesuai dengan kepercayaan publik melayani masyarakat. Baik itu pada Datuk Meluadu pernah jadi anggota DPRD provinsi, pernah menjadi wakil bupati. Demikian juga Pak Bulili pernah menjadi kabak, pernah menjadi wakil bupati. Demikian juga Pak Yon pernah menjadi anggota DPRD bahkan wakil ketua DPRD. Karena itu beliau minta supaya masyarakat harus mempelajari sepak terjang apa yang telah dikerjakan, apa yang telah dilakukan oleh seluruh calon bupati dan calon wakil bupati sepanjang mereka berada dalam lintasan pelayanan kepada masyarakat. Karena dengan cara itulah masyarakat akan membuat kesimpulan mana yang paling pantas. Itu maksudnya. Nih yang bayan dengan itu wakil calon wakil bupati apa-apa. Ya saya punya prestasi, dia bilang. Saya pernah menjadi ketua tim Sehati jilid 1 untuk mengantar Anda menjadi bupati. Warnanya Pak Kris. Saya hanya mau bilang, Bapak Ibu sekalian, saya waktu itu sebelum kami bergabung dengan Pak Kris, minta maaf Pak Bupati, dengan Tuyo Buyadar, dengan Pak Gideon, itu orang tua kita, kakak kami juga. Kami waktu mendirikan Taklain 5 Lamu. Pasti kawan-kawan tahu, semua kan kampanye tim ada banyak di sini. Taklain 5 Lamu waktu itu kami tujuan adalah mengantar Budomo Wardoyo menjadi calon bupati. Kami bergerak dan bergabung dengan beberapa dulu. Survei. Setelah survei, ternyata nomor Kokur Pandak dapat alun. Ini menunjuk dulu kan? 30 sekian persen, 33 atau 34 waktu itu. 33%. Nah, aku menyumbang ke nomor 2 5 lagu, kita sudah kerja setahun 6%. Tahun akhir itu ya dong kan, bujuk saya tidak jadi maju. Nah, karena kami semua waktu itu ngotot harus maju, tuh ya kalau saya ketemu sama saya, kan ngomong, pada maju ayam jadi. Akhirnya setelah lihat keadaan, beliau panggil kita semua kumpul di rumah jabatan dan Pak Gideon bicara, hasil survei ayamu kamu tuna dan sekda jauh di bawah. Kalaupun kita paksa maju, pasti kalah. Karena yang memenangkan pertarungan ini adalah Pak Kris Baik. Karena itu hari ini saya minta kalian ngikin nama ham jagawan dia nak paham menenungkan bagaimana kalau kita semua bergabung mendukung Pak Kris Baik. Wane Pak Gideon ini itu ya renungkan. Itulah yang kemudian membuat kita semua 5 langkah waktu deklarasi bergabung dengan Pak Kris Baik. Jadi bukan karena 5 langkah, bukan karena 1 orang 2 orang punya jasa, hinatali Pak Kris dia. Survei mengatakan bahwa dia akan memenangkan pilkada 2020. Dan karena itu partai-partai politik, termasuk kami semua ini, mau tidak mau harus mendukung yang menang. Karena kita tidak mau berada di gerbong yang kalah. Jadi dengan demikian saya kira bisa terkonfirmasi bahwa bukan karena 1-2 orang lalu Pak Kris menjadi bupati. Bahwa kontribusi semua orang yes, partisipasi banyak orang ya. Termasuknya dia ulangan muram mendukungnya Pak Kris ya. Tak tahu Anda, ndak sekali tambang syukur kita Ainwati ya. Nyunggah aja di KPD kalau Anda gitu. Ini itu nak. Amin. Pengalaman ini dia nak. Kalau kita bilang karena saya kawan dana, berarti kau ambil menjadi haknya Tuhan. Tidak boleh. Tidak boleh. Nyunggah itu ya karena makaliling kampung makam seluruh kecamatan kami keliling. Tapi kami tidak pernah pukul dada karena kami tidak. Itu Tuhan Yesus punya hak. Namanya kita nama.
Itu pertama, Bapak sekalian. Saya sudah jelaskan tadi apa yang berkembang di media. Yang berikut, saudara sekalian, habatuna napahanggang iana ama umbu ina rambu habatuna pete beri hinggu mamatu berhianakan. Saya katakan tadi bahwa begitu banyak propaganda yang dilakukan. Ada paket yang lalu yang mampir di Ngadungalai, ya, mereka lewat Mahu, betul tidak? Kemudian masuk Gahiru, baru turun ke Lehung, betul ya? Turun Lehung sampai Lehung, kemudian tarik itu apa? Itu mobil. Calon wakil bupati ikut tarik itu mobil di Lehung, Maliunong. Syutingnya lakukan selangkah video, baru lepas di Facebook. Padahal auto ada bere, ning bere dengan auto nuna. Tapi kamu nuna kada, wanita itu yang kan ongkon ya. Tarik itu mobil, ini nuna. Tarik itu auto. Ada dua tanjakan yang tajam di Lehung. Tahun lalu Bapak Mama sekalian, saya ikut race di Lehung. Ini supaya sebentar terkonfirmasi sebentar cara kerja DPRD. Saya biasa kalau ketemu masyarakat di tempat-tempat seperti itu, saya video call sampai kebetulan di situ ada sinyal. Saya video call sampai bupati. Ombo saya bilang, ya kemana nih? Nah ini ada masyarakat di sini mau ketemu senyum Ombo saya bilang. Betul dengar betul, kan mau menghadap caleg juga Pak Bupati. Kan kita mau caleg, walaupun caleg gagal tapi masih garang lah, betul tidak? Tepuk tangan dulu enggak? Tepuk tangan dulu. Aura tidak jatuh lagi mulai. Akhirnya singkat cerita kita bawa ke masyarakat ketemu sama Pak Bupati. Hasilnya adalah itu titik pendakian di Lehung itu dianggarkan dan dikerjakan dan sudah dikerjakan. Dan di tempat itulah Nuni Kokodo yang kan dia tarik itu otot di situ. Padahal itu jalan ada kenyataan itu pasir, kerikil, semen dengan apa molen di situ untuk kesanjur itu. Tapi apa yang kita mau simpulkan dari peristiwa? Yang kita simpulkan berarti bahwa kita ini hanya menjadi calon-calon untuk mengisi konten saja. Dan itu berbahaya sekali kalau kita punya pemimpin seperti itu. Bapak Mama sekalian, memang itulah politik. Sudah waktunya sudah intrik-intrik politik di panggung politik memang harus dimainkan, tapi tentu dalam konteks kita bicara fakta. Lalu karena itu pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan beberapa penguatan habatun dan penini itu yang ada terkait dengan survei bahwa 3 lembaga survei kita sudah menang. Tapi bagaimana kita meyakini bahwa survei itu betul ada ukurannya? Berapa halaman itu yang ada survei indikator menang, loss kita menang, segala macam kita menang. 3 survei kita menang. Tapi bagaimana cara mengukurnya Pak Yusuf? Ada caranya. Cara pertama adalah nyuta yang humbata. Pak Humbata, Jakarta Panjarawannya ada calon bupati, calon wakil bupati, Bapak Mama sekalian, berarti itu tidak bisa lepas daripada sejauh mana luasan keluarga kita. Dari timur, barat, utara, selatan maupun tengah. Saya tidak bicara betul paket terbaik, saya bicara dengan paket kita saja. Kita ngomong Pak Kris, supaya terkonfirmasi sebentar betul na survei. Pak Kris mewakili wilayah lewat wilayah Canberra, betul tidak? Yaitu kota Canberra, Kambata Mambuang dengan Panawai. Sampai juga Pak Franky mewakili sebuah wilayah besar, yaitu Ngahau Liang, Katalah Hamuliku, Levis dan Leo. Jadi 2 figur kita ini mewakili 2 wilayah besar, barat dan tengah, betul tidak? Itu modal utama. Baru kita bisa bilang menang. Ini menang. Ini pilihan mamang udah berpihak yang luar. Betul tidak? Jadi kita ini mengerti maksudnya. Ya, kamu na ini nih Pak Yusuf. Ini tahun warin. Oh, lagi gihan luar. Dening bukan amak ini, dening bukan ini maksud. Politik di Sumba ini punya hubungan kemana-mana dia. Baru kau bisa ukur. Kau punya luasan keluarga di mana? Nah, Pak Kris apakah hanya memilih lewat Canberra dengan Pak Franky? Tidak. Tapi adiknya, kakak kandungnya Pak Franky ini menikah dengan Anam Ramana Kepunduk, Kubu-Kubu. Dari utara di sana. Link ke utara sudah jelas.
Sama juga betul kalian menjadi Pak Kris Pranya, Pak calon bupati. Belum punya link keluarga betul selatan dan di mana-mana. Demikian juga di timur dan seterusnya. Sehingga pertanian keluarga dari aspek kultural dan keluarga kita bisa melihat bahwa survei itu ada benarnya. Yang kedua, Bapak Mama sekalian, ukurannya apa? Ukurannya adalah panggung. Panggung. Biasa Pak Bupati menggunakan lalu lintas dapat peninggung ya, bahwa Pak Bupati itu ada panggung. Pak Franky ada panggung. Panggungnya apa? Pak Bupati dulu dari lurah, camat, kepala dinas, kades penduk, ada bekas kerjanya. Di kita punya KTP, di kita punya kakak, ada namanya Pak Kris. Betul tidak? Betul tidak? Tidak mudah tenggalang bantuan ada namanya Pak Kris. Itu panggung. Panggung pelayanan. Kemudian tambah lagi dengan 3,5 tahun beliau jadi bupati. Panggungnya semakin jelas. Sama juga Pak Franky. Mulai dari camat, kabat pendes, kepala daerah Mudabat, Kerungi, kita bagaimana beliau mengabdi. Sampai kemudian menjadi asisten 2, dia melayani masyarakat begitu lama dia panggung. Ya, dia manggung dalam lintasan birokrasi. Jadi ada panggung. Ini yang lain, kalian diri menang 3,5 tahun tidak tahu ada kerja. Bagaimana kok bisa menang? Ini Pak Bupati, Pak Franky setiap hari ketemu orang susah, setiap hari ketemu orang yang menderita, setiap hari melayani masyarakat, setiap hari ketemu di desa, ketemu camat, ketemu kelompok tani dan semuanya. Karena jabatan yang mereka miliki. Kalau ketemu yang menanding jabatanmu, ketua bandar umar, anda pimpin yang dia selama ini, tiba-tiba survei saya menang. Berarti kontra. Itu cara ukurnya. Yang ketiga apa ukurannya? Ukurannya adalah kita lihat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu diukur bagaimana pada undang yang memutunda kandidat, apakah hanya menundang dalam kandidat atau anggaran dia. Dan 14 titik ini Bapak Ibu sekalian, seluruh anggaran itu dibiayai oleh masyarakat sendiri. Tepuk tangan buat masyarakat itu. Sehingga dengan 3 fakta tadi sekalian, maka antara survei dengan fakta yang terjadi itu dia linear, dia berbanding lurus. Sehingga demikian Bapak Mama sekalian, maka yakin saya pilkada tanggal 27 November 2024 ini saya pastikan atas dukungan kita semua dan atas restu Tuhan, kemenangan sudah ada di depan mata kita, dan Kandungala saya yakin akan menjadi bagian dari kemenangan itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita bukan baru melaksanakan kampanye dengan Kandungala. Mungkin kalau kita lihat antusias dan pada seluruh proses pilkada yang pernah kita lakukan dengan Kandungala, ini yang paling akbar, ini yang paling besar. Tepuk tangan dulu begitu semua. Menurut petaka menunjukkan jangan yang melambung, hamba tu dapat kalau ganggu kepala juga. Terima kasih buat kita semua. Shalom.